Kecantikan wanita suku Tatar, seperti dalam banyak budaya, dipengaruhi oleh standar estetika lokal, kebiasaan sosial, dan warisan budaya. Wanita suku Tatar memiliki ciri fisik yang dapat mencerminkan warisan etnis mereka, dengan fitur wajah seperti mata yang besar, hidung yang proporsional, dan kulit yang cenderung cerah atau kuning langsat. Ciri-ciri ini bisa bervariasi tergantung pada campuran etnis dan pengaruh genetik. Rambut wanita Tatar umumnya gelap dan lurus, meski ada variasi dalam tekstur dan warna rambut. Banyak wanita Tatar menjaga kesehatan rambut mereka dengan perawatan tradisional dan menggunakan produk alami. Dalam konteks tradisional, wanita suku Tatar mengenakan pakaian yang kaya akan warna dan ornamen. Pakaian tradisional ini seringkali meliputi gaun panjang, yang dihiasi dengan bordir dan sulaman khas, serta aksesoris seperti kalung, gelang, dan cincin. Untuk acara pernikahan, wanita Tatar mengenakan gaun pernikahan khusus yang sering dihiasi dengan ornamen perak atau emas, serta aksesori kepala yang rumit. Kostum ini biasanya mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga. Wanita Tatar mungkin mengikuti ritual perawatan tradisional untuk menjaga kecantikan kulit dan rambut. Ini bisa meliputi penggunaan ramuan herbal dan bahan alami untuk membersihkan dan merawat kulit. Penggunaan kosmetik modern juga umum di kalangan wanita Tatar, terutama di daerah urban. Produk kosmetik digunakan untuk menonjolkan fitur wajah dan meningkatkan penampilan mereka sesuai dengan standar kecantikan kontemporer. Standar kecantikan di kalangan wanita Tatar dipengaruhi oleh campuran nilai-nilai lokal dan global. Kecantikan seringkali dihargai tidak hanya dari segi penampilan fisik, tetapi juga dari sikap, kepribadian, dan bagaimana seseorang menjaga tradisi budaya mereka. Budaya Tatar, seperti budaya lain, memiliki konsep kecantikan yang berakar dalam sejarah dan tradisi mereka. Ini termasuk penghargaan terhadap keanggunan, kehalusan, dan cara-cara tradisional dalam merawat diri. Dengan modernisasi dan globalisasi, standar kecantikan wanita Tatar mungkin semakin dipengaruhi oleh tren internasional. Namun, mereka tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional dalam gaya dan perawatan kecantikan mereka. Media sosial dan platform digital telah memperkenalkan pengaruh global yang lebih besar dalam cara wanita Tatar mempersepsikan dan menampilkan kecantikan. Ini termasuk adopsi gaya dan tren yang lebih luas sambil mempertahankan elemen budaya lokal. Kecantikan wanita Tatar, seperti dalam banyak budaya, seringkali dihargai dalam konteks sosial dan budaya. Ini mencakup pengakuan dalam acara-acara sosial, perayaan tradisional, dan kompetisi kecantikan lokal. Wanita yang dianggap cantik seringkali memiliki peran penting dalam komunitas mereka, baik dalam menjaga tradisi budaya maupun dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Secara keseluruhan, kecantikan wanita suku Tatar merupakan campuran antara tradisi budaya dan pengaruh modern. Sementara elemen-elemen tradisional seperti pakaian dan perawatan diri tetap penting, mereka juga beradaptasi dengan tren global dan standar kecantikan kontemporer. Kecantikan dalam budaya Tatar dihargai tidak hanya dari segi penampilan fisik, tetapi juga dari sikap, gaya hidup, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Belum banyak diketahui oleh dunia, suku ini mempunyai kenangan yang sangat membekas di era konflik Uni Soviet. Mereka menjadi sasaran untuk diunclup-unclup apemnya secara paksa dan brutal. Mereka menjadi sarana untuk menuntaskan kebutuhan para lontong, tak peduli itu bini orang, remaja, apem bersegel. Tetap ikuti kami, di video ini panjenengan akan mengetahui semua fakta-fakta yang tak banyak diketahui dunia. Suku Tatar adalah salah satu kelompok etnis utama di Rusia dan memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Suku Tatar memiliki akar yang dalam di wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah. Mereka berasal dari kelompok etnis Turki yang migrasi ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Rusia dan sekitarnya. Sejarah mereka mencakup periode dari Kerajaan Volga Bulgaria pada abad ke-7 hingga ke-13, hingga pengaruh Kekaisaran Mongol dan Khilafah Golden Horde. Setelah runtuhnya Volga Bulgaria, wilayah mereka menjadi bagian dari kekuasaan Mongol, dan suku Tatar kemudian menjadi bagian dari Golden Horde. Pengaruh ini membentuk struktur sosial dan budaya mereka. Sebagian besar suku Tatar tinggal di Republik Tatarstan, yang terletak di Rusia bagian tengah dan timur. Ibu kota Tatarstan adalah Kazan, sebuah kota penting yang merupakan pusat budaya dan ekonomi bagi suku Tatar. Selain Tatarstan, komunitas Tatar juga dapat ditemukan di wilayah sekitarnya seperti Baskortostan, Udmurtia, dan dalam komunitas di kota-kota besar seperti Moskow dan Sète.
Petersburg. Ada juga kelompok Tatar yang tinggal di negara-negara tetangga, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Dalam gaya hidup tradisional, suku Tatar biasanya terlibat dalam pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Mereka memiliki struktur sosial yang didasarkan pada kekerabatan dan seringkali mengadakan upacara dan festival untuk merayakan berbagai peristiwa hidup dan siklus pertanian. Pakaian tradisional suku Tatar biasanya mencakup gaun panjang untuk wanita dan pakaian yang dihiasi dengan bordir dan ornamen. Untuk acara khusus seperti pernikahan, mereka mengenakan kostum yang rumit dengan aksesoris yang mencerminkan status sosial. Makanan tradisional Tatar meliputi hidangan berbasis daging, seperti kebab dan piroski, roti isi, serta makanan yang dipengaruhi oleh masakan Rusia dan Asia Tengah. Nasi, daging, dan roti adalah bahan makanan pokok. Mayoritas suku Tatar adalah Muslim Sunni. Agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, termasuk dalam ritual sehari-hari, perayaan, dan upacara. Banyak kegiatan keagamaan dilakukan di masjid, dan mereka merayakan festival Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain mengikuti ibadah wajib, wanita dan pria Tatar sering terlibat dalam kegiatan keagamaan komunitas, termasuk perayaan Ramadan dan pernikahan dalam tradisi Islam. Ada juga pelajaran agama di sekolah-sekolah madrasah. Meskipun mayoritas Tatar mengikuti Islam, ada juga kelompok kecil yang mempraktikkan agama Kristen atau mempertahankan kepercayaan tradisional. Agama Kristen biasanya ditemukan di komunitas Tatar yang lebih terpengaruh oleh budaya Rusia. Dengan kemajuan zaman dan modernisasi, suku Tatar mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Urbanisasi dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hidup mereka, dan ada penyesuaian dalam cara mereka merayakan tradisi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di era pasca Soviet, ada kebangkitan dalam pelestarian budaya dan bahasa Tatar. Pemerintah Republik Tatarstan mendukung promosi bahasa dan kebudayaan mereka melalui institusi pendidikan dan media. Secara keseluruhan, suku Tatar adalah kelompok etnis dengan sejarah yang kaya dan budaya yang dinamis. Mereka berhasil mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan integrasi dengan masyarakat Rusia yang lebih luas. Keseimbangan antara tradisi dan modernisasi menjadi elemen penting dalam kehidupan mereka di era kontemporer. Kemistikaan suku Tatar, atau kepercayaan dan praktik spiritual mereka, merupakan aspek yang kompleks dan multifaset dari budaya mereka. Seiring waktu, suku Tatar telah mengalami berbagai perubahan dalam kepercayaan mereka, mulai dari agama tradisional mereka hingga agama Islam yang sekarang dominan. Sebelum kedatangan Islam, kepercayaan tradisional suku Tatar didominasi oleh animisme, di mana mereka meyakini bahwa roh ada di dalam segala sesuatu, termasuk benda mati dan fenomena alam. Mereka percaya pada kekuatan roh leluhur, dewa-dewa alam, dan kekuatan magis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ritual animistik termasuk pemujaan roh-roh dan dewa-dewa alam, serta upacara untuk meminta perlindungan dan keberuntungan. Upacara ini seringkali melibatkan pengorbanan hewan, tarian, dan nyanyian yang dipercaya dapat memanggil kekuatan spiritual dan memengaruhi nasib mereka. Sejak abad ke-10, Islam mulai menyebar ke wilayah yang dihuni oleh suku Tatar, dan banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam pada abad ke-13 hingga ke-15. Penyebaran Islam mengubah struktur kepercayaan dan praktik spiritual mereka. Meskipun mayoritas Tatar sekarang mempraktikkan Islam, beberapa elemen dari kepercayaan tradisional mereka tetap ada. Misalnya, beberapa tradisi lama dan upacara animistik telah diintegrasikan dengan ritual Islam, seperti perayaan tradisional yang berlangsung bersamaan dengan festival Islam. Sebagai Muslim Sunni, wanita dan pria Tatar menjalankan praktik keagamaan Islam seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan zakat. Masjid memainkan peran sentral dalam kehidupan keagamaan mereka. Pendidikan agama Islam di madrasah dan pusat-pusat pendidikan Islam membantu melestarikan ajaran Islam di kalangan komunitas Tatar. Pendidikan ini juga mencakup pelajaran tentang sejarah dan budaya Tatar yang dipadukan dengan ajaran Islam. Tatar merayakan berbagai festival Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan ini melibatkan ritual keagamaan, doa bersama, dan perayaan sosial dengan keluarga dan komunitas. Beberapa upacara tradisional, seperti pernikahan dan kelahiran, mungkin masih mengandung unsur-unsur yang dipengaruhi oleh kepercayaan animistik, meskipun mereka dilakukan dalam kerangka Islam. Misalnya, doa dan ritual tertentu mungkin dilakukan untuk memohon keberkahan bagi pasangan pengantin atau bayi baru lahir.
Dalam beberapa kejadian, sinkretisme atau penggabungan unsur-unsur kepercayaan tradisional dengan praktik Islam masih terlihat. Ini bisa mencakup penggunaan jimat atau amulet yang memiliki makna historis dari tradisi animistik, meskipun mereka dipandang sebagai praktik yang kurang ortodoks dalam konteks Islam. Proses modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi praktik keagamaan dan spiritual suku Tatar. Beberapa anggota komunitas mungkin lebih memilih praktik keagamaan yang lebih konservatif atau mengikuti tren global yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang spiritualitas. Di era modern, ada upaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan spiritual Tatar, termasuk praktik keagamaan dan tradisi lama. Pemerintah Republik Tatarstan dan organisasi budaya lokal mendukung upaya ini melalui pendidikan, festival, dan kegiatan komunitas. Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang warisan spiritual dan budaya Tatar juga dilakukan melalui program pendidikan, media, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk menghubungkan generasi muda dengan tradisi leluhur mereka. Secara keseluruhan, kemistikan suku Tatar adalah kombinasi dari kepercayaan tradisional animistik dan praktik agama Islam yang berkembang seiring waktu. Meskipun mayoritas Tatar sekarang mempraktikkan Islam, beberapa elemen dari kepercayaan lama tetap dipertahankan dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, mencerminkan kekayaan dan kompleksitas warisan spiritual mereka.